Assalamualaikum ya ayyuhat tulab wa ya ayyuhal ikhwah. Ahlan bikum fi qanat Abu Hanif Bambang. Welcome back to my YouTube channel Abu Hanif Bambang. Ya, kaifa halukum? La'alakum bi khairin. Naam. Fi hadhil fursah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita ya, mengenai at-tasriful lughawi lil fi'lil madhi. Tasrif lughawi untuk fi'il madhi, khususnya fi'il madhi yang thulathi mujarrad ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita mengetahui bahwa fi'il sulasi mujarrad ini ada 6 bab ya. Ketika fi'il madhinya itu fa'ala dengan pola fa'ala, artinya fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya semuanya di fathah, maka ada 3 kemungkinan untuk fi'il mudhari'nya. Yang pertama, fa'ala yaf'alu ya, atau bisa saja fa'ala yaf'ilu, atau bisa menjadi fa'ala yaf'ulu. Kemudian ketika fi'il madhinya polanya fa'ila, maka hanya 2 kemungkinan fi'il mudhari'nya. Yang pertama, fa'ila yaf'alu, kemudian kemungkinan yang kedua, fa'ila yaf'ilu. Dan ketika fi'il madhinya fa'ula, maka hanya 1 kemungkinan fi'il mudhari'nya, yaitu fa'ula yaf'ulu. Ya, itu sudah kita pelajari ya. Sekarang kita akan fokus bagaimana perubahan fi'il madhi thulasi mujarrad ini ya, karena yang disebut dengan tasrifan lugawi adalah perubahan kata pada fi'il madhi yang diiringi dengan perubahan domirnya. Karena yang namanya fi'il, kata kerja ya, pasti harus ada yang mengerjakannya ya. Ketika 1 orang laki-laki yang mengerjakan, tentunya beda ya. Ketika 2 orang yang mengerjakan, kemudian 3 orang yang mengerjakan ya, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, dan seterusnya ya. Perubahan-perubahan ya, misalnya contoh dari fataha menjadi fataha, menjadi fatahu. Lah, ini yang disebut dengan tasrif secara lugawi. Baik ya, dengan contoh nanti akan lebih mudah dipahami insyaallah ta'ala. Baik, contoh yang pertama. Jadi tasrif lugawi dari fi'il madhi dengan wazan fa'ala. Wazan itu timbangan ya. Jadi polanya dengan pola fa'ala, kita ambil contoh darosa ya. Darosa. Jadi huruf dal ini kita samakan dengan fa fi'ilnya pada fa'ala tadi. Ro ini sama seperti ain fi'ilnya pada fa'ala. Kemudian sin ini ya, kita samakan seperti lam pada fa'ala. Jadi darosa sama dengan wazan fa'ala, karena ketiga huruf tersebut semuanya di fathah. Kita tidak membahas fi'il mudhari'nya dulu ya, karena kita membahas tasrif lugawi dari fa'ala. Contohnya darosa. Oke. Darosa ya. Darosa memiliki makna dia 1 orang laki-laki telah belajar ya. Kemudian tasrifan kedua menjadi darosa. Sanya panjang 2 harokat ya, secara makna juga berubah. Artinya mereka berdua laki-laki telah belajar ya. Kemudian darosu ya. Jadi perubahannya perhatikan pada akhirnya saja. Darosu ya, ketika darosu berarti artinya juga berubah ya, menjadi mereka banyak laki-laki telah belajar. Kemudian darosat ya. Darosat artinya dia 1 orang perempuan telah belajar ya.
Terus bagaimana kalau mereka berdua perempuan telah belajar? Berarti yang tadinya darosat menjadi darosata. Ya, darosata. Artinya mereka berdua perempuan telah belajar. Darosna, ya. Artinya mereka banyak perempuan telah belajar. Jadi kalau kata jamak, ya, kalau fa'ilnya ini 3 orang, ya, ke atas, ya, lebih dari sama dengan 3, ya, ini sudah dikategorikan jamak, ya. Kemudian kita lanjutkan, darosta, ya, darosta. Kalau darosta artinya kamu satu orang laki-laki, ya, telah belajar. Kemudian darostuma, darostuma, ya, artinya kalian berdua, ya, kalian berdua laki-laki telah belajar. Kemudian darostum, ya, darostum artinya kalian banyak laki-laki telah belajar. Ya, kita lanjutkan lagi. Darosti, ya, ketika darosti berarti artinya juga berubah, ya. Artinya adalah kamu satu orang perempuan telah belajar. Darostuma, ya, darostuma artinya kalian berdua perempuan telah belajar. Ya. Darostuma, ya. Jadi sama dengan kalian 2 orang laki-laki telah belajar, itu sama. Baik 2 orang laki-laki maupun perempuan kita katakan darostuma, begitu. Kemudian darostunna, ya, darostunna artinya kalian banyak perempuan telah belajar, ya. Darostu, darostu artinya saya telah belajar, ya. Ketika kita ingin berbicara, kita ingin mengatakan bahwasanya kita sudah belajar, berarti darostu. Nah. Kemudian yang terakhir darosna, ya, artinya kami telah belajar, ya. Jadi kalau kita tasrif, ya, fiil darosa ini, ya, dari awal tadi menjadi darosa, darosa, darosu, darosat, darosata, darosna, darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, darosna, ya, begitu. Jadi setiap perubahan fiil madhi tadi, ya, disertai dengan perubahan domirnya. Jadi pelaku di dalam fiil tersebut pun berubah, ya. Ketika kita ingin mengatakan Muhammad telah belajar, berarti kita tentunya menggunakan kata kerja yang darosa, darosa Muhammadun. Beda halnya ketika kita ingin mengatakan Fatimah telah belajar, berarti kita harus menggunakan fiil madhi yang darosat, ya, sehingga kalimatnya menjadi darosat Fatimatu, ya. Terus kalau kita ingin mengatakan bahwasanya saya telah belajar, berarti menjadi darostu. Kalau kami darosna, ya, itu yang sering, ya. Kemudian kalau kita ingin mengatakan bahwasanya kamu, ya, misalnya laki-laki kita tunjuk kamu, ya, berarti darosta, gitu, dan seterusnya. Baik, sekarang bagaimana kalau fiil madhinya, ya, bentuknya adalah fa'ila atau berpola fa'ila. Jadi ain fiilnya di kasroh. Kalau yang pertama tadi kan ain fiilnya di fathah, atau fa ain sama lamnya di fathah semua. Fa'ala, ya. Jadi kalau sekarang adalah fa'ila, ya, sebenarnya sama saja, ya. Jadi yang berubah hanyalah yang belakangnya aja, lam fiilnya, ya. Coba kita perhatikan. Fa'ila, kita ambil contoh, ya, fahima, ya, fahima.
Ini fahima ini sama dengan fa'ila. Jadi fahima kita kiaskan dengan fa'ila. Fahima artinya dia telah memahami, ya. Coba kita tasrif dulu deh, ya. Fahima, fahima, fahimu. Fahimat, fahimata, fahimna. Fahimta, fahimtuma, fahimtum. Fahimti, fahimtuma, fahimtunna. Fahimtu, fahimna. Ya, seperti itu. Jadi hi-nya itu tetap, ya. Fa dengan hi itu tetap, yang berubah nanti ma-nya itu, ya. Yang berubah berarti pada akhirnya saja. Ya. Kalau fahima artinya dia satu orang laki-laki telah memahami. Fahima berarti mereka berdua laki-laki telah memahami. Kalau fahimu berarti mereka banyak laki-laki telah memahami. Fahimat, ya, kalau fahimat berarti artinya dia satu orang perempuan telah memahami. Fahimata, ya, mereka berdua perempuan telah memahami. Fahimna, nanya pendek ya, bukan fahimna tapi fahimna artinya, ya, mereka banyak perempuan telah memahami. Fahimta artinya kamu satu orang laki-laki telah memahami. Fahimtuma artinya kalian berdua laki-laki telah memahami. Fahimtum artinya kalian banyak laki-laki telah memahami. Fahimti artinya kamu satu orang perempuan telah memahami. Fahimtuma artinya kalian dua orang perempuan telah memahami. Fahimtunna artinya kalian banyak perempuan telah memahami. Fahimtu artinya saya telah memahami. Fahimna, ya. Fahimna, nanya panjang 2 harokat berarti artinya, ya, kami telah memahami. Ya, jadi ketika kita ingin membuat kalimat, ya, saya telah memahami pelajaran, ya, kita tinggal tambahkan di situ fiil, ya, fahimtu ad-darsa, ya, saya telah memahami pelajaran, ya. Tentunya kita sudah bisa membuat kalimat seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian, ya, selanjutnya ketika fiil madinya berpola atau dengan wazan fa'ula, jadi ain fiilnya di domah, fa'ula, contohnya hasuna, ya, sama, jadi hampir sama dengan fa'ala, fa'ila, ya, yang berubah hanyalah huruf akhirnya saja, pola akhirnya itu, ya, jadi lam fiilnya. Kalau ain fiilnya, ya, tetap, ya, domah nanti, gitu. Barakallahu fikum. Kita coba fa'ula dengan contoh hasuna. Hasuna artinya telah bagus, ya, atau telah baik, gitu. Atau telah berbuat baik juga bisa, ya. Kita langsung tasrif aja, ya. Hasuna, hasuna, hasunu. Hasunat, hasunata, hasunna. Hasunta, hasuntuma, hasuntum. Hasunti, hasuntuma, hasuntunna. Hasuntu, hasunna, ya. Baik, kita masuk kepada artinya. Hasuna artinya dia satu orang laki-laki telah baik, ya. Kemudian hasuna berarti mereka berdua laki-laki telah baik. Hasunu mereka banyak laki-laki telah baik. Hasunat mereka bukan mereka, ya. Hasunat artinya dia satu orang perempuan telah baik. Hasunata artinya mereka berdua perempuan telah baik. Hasunna, nanya pendek, ya. Hasunna artinya mereka banyak perempuan telah baik. Hasunta artinya kamu satu orang laki-laki telah baik. Hasuntuma artinya kalian berdua laki-laki telah baik. Hasuntum artinya kalian
banyak laki-laki telah baik. Hasunti artinya kamu satu orang perempuan telah baik. Hasuntuma artinya kalian berdua ya perempuan telah baik. Hasuntunna artinya kalian banyak perempuan telah baik. Hasuntu artinya saya telah baik. Hasunna artinya kami telah baik ya. Demikian ya. Jadi perubahan tasrif lughawi dari fiil madi sulasi mujarrad ya. Kita pilih jenisnya adalah jenis fiil yang salim, yang mudah-mudah dulu ya. Ya, setelahnya kalian yang penting faham dulu ya bagaimana merubah fiil madi ya atau tasrifan secara lughawinya dan bagaimana arti daripada perubahan-perubahan dari fiil madi tersebut. Naam, ilahuna hal min su'alin. Ada pertanyaan? Ya, insyaallah mudah ya. Jadi, silakan diulang-ulang kembali. Barakallahu fikum ya. Jadi kalau bisa dihafalkan betul ya. Oke. Jika teman-teman ingin bertanya silakan bisa bertanya di kolom komentar ya. Oke. Naktafi bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.